Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Heri Kusmiarti, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Angkatan 1, Rombel 3, tahun 2025, dengan nomor induk mahasiswa 2100124224. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di tempat saya mengajar, yaitu di Sekolah Dasar Negeri 1 Puang Baru, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, di kelas 4 dengan materi beriman kepada Rasul-Rasul Allah dengan menggunakan model pembelajaran PBL. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya, Allah masih memberikan kita nikmat sehat ya, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita setiap hari. Ya, ini menuntut ilmu. Nah, seperti biasa sekarang ya, sebelum kita mulai belajar, kita awali dengan membaca doa. Silakan, ke-12 di depan, bikin doa dengan teman-temannya. Ya, tangannya bisa berdoa. Ya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Selanjutnya seperti biasa juga ya, kita menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan depan temannya ya. Serempak seperti biasa ya, jangan ada yang tertawa. Serempak ya. Tangannya seperti biasa. Bendera merah putih, bendera tanah airku, gagah gempita warnamu, berkibar di langit yang biru. Bendera merah putih, bendera bangsaku. Silakan dulu yang rapi ya. Tadi sebelum berangkat sekolah sudah sarapan semua? Sudah. Itu yang penting ya. Dan kita sarapan sebelum berangkat sekolah supaya ada tenaga kita Belajar. ya. Itu yang merupakan yang 7 kebiasaan anak hebat. Ya. Ingat tidak 7 kebiasaan anak hebat? Yang pertama, Bangun pagi. bangun pagi. Bangun lebih awal. Kemudian yang kedua, Beribadah. ketiga, yang keempat, makan Makan sehat. gizi. 5, Bermasyarakat. gemar Gemar membaca.
Ya, karena istirahat yang cukup. Ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, guru akan kasih. Atau bisa disebut yang tidak masuk saja. Siapa temannya yang tidak masuk? Agran sama Adi. Sama Adi ya. Agran sama Adi. Ada keterangannya? Ada. Agran kenapa tak masuk? Kemudian nah, jadi kalau tidak masuk ya, usahakan kirimkan kabar. Setidaknya lewat HP kalau nggak sempat, kalau juga sempat menulis surat ya, karena ada HP lebih memudahkan, bisa lewat SMS, WA ataupun menelpon wali ke kelas. Nah, hari ini ya kita akan mempelajari beriman kepada Rasul. Tapi sebelumnya ya, seperti biasa kita menyebutkan rukun Islam dan rukun iman. Ada berapa banyak rukun Islam? 5. Yang pertama, Membaca doa mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, naik haji bagi orang yang mampu. kemudian rukun iman. Yang pertama, Percaya pada Allah, percaya pada malaikat, percaya pada Allah, percaya pada Rasul, percaya pada kiamat, percaya pada qadar. ada 6 ya. Ada 6 rukun iman yang akan kita pelajari hari ini, yaitu iman kepada Nabi dan Rasul. Ya, iman kepada Nabi dan Rasul. Termasuk rukun iman yang keberapa? Sebelum kita sebutkan Nabi dan Rasul, nama Nabi dan Rasul, guru nanya, apa arti iman? Percaya dengan sepenuh Hati. itu arti iman ya. Kalau arti yang lebih luas, iman itu artinya kita ucapkan dengan lisan, ya. Kemudian kita yakini dalam hati dan kita buktikan dengan perbuatan. Nah, seperti tadi di rukun Islam kita sudah sebutkan membaca 2 kali syahadat, mendirikan sholat, berzakat, berpuasa, nah itu sudah kita sebutkan. Kemudian di rukun iman kita harus buktikan, ya, perintah sholat harus kita kerjakan, perintah puasa harus juga kita kerjakan. Jangan sekedar kita ucapkan saja, tapi kita harus buktikan dengan perbuatan. Nah, sekarang ada nggak yang tahu apa arti iman kepada Rasul? Tadi kan iman, percaya akan adanya Rasul Allah. Kita percaya akan adanya utusan Allah. Ya, kita percaya akan adanya manusia yang dipilih oleh Allah sebagai nabi dan rasul. Ya. Ada berapa jumlah nabi dan rasul? 25. Ada 25. Memang jumlahnya banyak sekali. Tetapi yang wajib kita ketahui ada 25. Ya, ada 25. Untuk lebih jelasnya sekarang kita nyanyikan dengan versi lagu balon, ya, serempak. Nah, bisa anak-anak lihat di layar ya. Di sini ada lirik lagu balonku, tapi kita
nyanyikan nama-nama nabi dan rasul yang jumlahnya ada berapa tadi? 25. Ya, nyanyikan ya. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Soleh, Ibrahim, dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya, ada 25 nabi dan rasul ya yang diutus oleh Allah ya. Nah sekarang kita sebutkan, masih ingat tidak anak-anak perbedaan nabi dan rasul? Apa itu nabi? Apa itu rasul? Nabi seorang laki-laki yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikan kepada. Sedangkan rasul seorang laki-laki yang yang menerima wahyu untuk dirinya dan wajib disampaikan kepada umatnya. Ya, nabi dan rasul memiliki sifat wajib. Sekarang yang kita bahas sifat wajib bagi rasul. Ya. Masih ingat tidak? Ada berapa sifat wajib bagi rasul? Ayo, ada 4. Ada 4 sifat wajib bagi rasul. Yang pertama apa? Ya, Pak. Masih ingat tidak artinya? Sidik, tablik, mana? Ya. Yang pertama sidik. Seorang nabi selalu menyampaikan, selalu berbicara dengan jujur, menyampaikan apa yang diterima melalui malaikat Jibril. Wahyu yang diterima wajib disampaikan kepada umatnya. Kemudian tabligh, nah seperti guru bilang tadi, tabligh menyampaikan wahyu yang diterima dari Allah melalui malaikat Jibril wajib disampaikan kepada umatnya. Dan yang ketiga, ya, yang ketiga amanah. Ya, Allah memberikan amanah kepada Rasul yang untuk menyampaikan wahyu itu kepada umatnya, mengajak untuk beribadah kepada Allah. Ya, amanah dapat dipercaya. Allah mempercayakan, ya, khusus, ya, seorang laki-laki menyampaikan wahyu yang diterima disampaikan kepada umatnya. Dan yang keempat, faton. Ya, Allah mengutus manusia yang pintar dan cerdas. Itu ya, ulang. Sekarang artikan. Sidik, Jujur, tabligh, menyampaikan, amanah, dapat dipercaya, fatonah. cerdas. Sifat wajib adalah sifat yang wajib dimiliki oleh seorang rasul. Nah, sekarang kebalikan dari sifat wajib ada namanya sifat mustahil. Mustahil. Sifat mustahil. Sifat yang tidak mungkin ada pada diri manusia.
dalam berbicara dengan sesama, entah itu dengan teman, dengan adik, dengan orang tua, kita tidak boleh berbohong. Harus jujur. Ucapan dengan hati harus sama. Itu artinya sedih. Ya, jujur. Kemudian amanah. Dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak diberikan amanah oleh orang tua. Anak-anak ke sekolah untuk apa? Menuntut ilmu, untuk belajar. Itu merupakan amanah dari orang tua, harus dijaga. Oh iya, saya di sekolah untuk belajar, bukan datang main-main. Memang ada waktu untuk main, tapi kalau sudah berada di dalam kelas harus fokus untuk menerima pelajaran. Ini amanah harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, oh iya, tabligh tadi ya, sekarang amanah ya, kebalik. Tabligh menyampaikan, ya harus kita sampaikan perkataan yang baik, yang jujur ya. Dan yang keempat, fatona. Apa yang harus kita ambil dari sifat fatona ini? Ayo, menjadi siswa atau siswi, menjadi pelajar, tentu harus menjadi anak yang cerdas. Untuk mencapai tujuan itu tentu harus dengan rajin belajar. Itu ya. Kita ulangi empat sifat bagi Rasul. Yang pertama siddiq, kemudian tabligh, ya, amanah, fatona, dan siddiq, jujur, terus amanah, percaya, cerdas. Lawan dari sifat wajib apa namanya? Sifat mustahil, ya. Ada berapa tadi? 4. Yang pertama nih, gizi, dua iman, tiga gizi, dosa, kemudian khianat artinya tidak dapat dipercaya, ya. Terus balada, bodoh. Nah, di sini ada tugas kelompok yang berdua akan bagikan. Tugas anak-anak, kita lihat di depan. Ya, ada berapa kolom yang isinya abjad ya, huruf. Kedua 10 nama Rasul dalam kota ini secara menurut dan mendatar. Tugas anak-anak semua, cari nama nabi yang ada di kolom ini. Ada 10 banyaknya. Ya. Diskusikan dengan teman kelompoknya, nanti tulis di bawahnya. Lihat ini dulu. 1, nabi siapa? 2, pokoknya sampai 10 di sini, ya. Cari di sini. Menurut dan mendata, ya. Anak-anak harus bekerja sama dalam kegiatan kelompok ini. Yang tidak ikut bekerja sama nanti nilainya, ya. Ada penilaian mengenai kerjasama dalam kegiatan tugas kelompok. Paham tidak ini? Ya, tentukan 10 nama Rasul dalam kota ini secara menurut dan mendata. Tinggal cari nama Rasul di dalam kota ini, ya. Silakan. Siapa yang tulis? Alka mungkin, ya. Tulis di bawahnya 10 dari ya. Silakan. Ini perwakilan ya, yang saya tulis kita berarti ayo sambil lihat di layar ya, ada atau bukan di sini ada di halaman, silakan anak-anak buka 126. Nah, sambil dilihat di sana, sambil kasih tahu temannya, mungkin tania yang tulis, silakan 1 silakan cari
Bukan dicoret. Ya, sambil ditulis. Satu nabi semua. Nah, tulis. Ya. Yang lain bantu mencari. Ya, jangan duduk saja. Bantu mencari. Silakan. Oke. Nah, siapapun yang kedua ketemu itu yang ditulis, ya. Terus, tulis. Bantu. Ditarik terus tulis. Tulis. Segera ya. Kerjasamanya sambil ikut mencari. Sambil ikut mencari. Nah, kalau udah jangan coret di sini terus ya. Jangan coret di sini. Cari kasih tahu. Ya. Cari kasih tahu. Bantu mencari. Masuk dulu banyaknya ya. Tinggal ditulis. Jangan dicoret di sapi. Nanti di atasnya tulis kelompok 1, di sini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4. Kan ya? Tulis di atas kelompok 4-nya. Ini kelompok 1. Nanti tulis di atas kelompok 1. Kemudian ini ada di atasnya kelompok 2. Ya. Coba lihat, gabungkan 10 nama Rasul, ada 10 banyak. Nah, ada 10 kita dikasih. Pas 10 banyak ya. Pas 10 sudah? Boleh di sini. 1. Tulisan di sini. Sudah selesai? Yang lain bagaimana atau pegang dulu? Ini taruh di sini kelompok 3. Ini taruh di sini. Ya. Terus di sini taruh kelompok 4. Sini terus 4. Bagaimana, sudah selesai semua? Ya. Silakan. Ada 10 banyaknya. Ya, silakan. Pas. Menurun dan mendatar. Menurun dan mendatar. Bagaimana kelompok 3 sudah, kelompok 4 bagaimana? Sudah selesai? Sudah selesai? Bagaimana? Selesai semua? Kelompok 4 selesai? Tinggal berapa itu kalian? Kelompok 4 tinggal 1, segera. Ya.
semuanya sudah menemukan nama Rasul yang ada di kolom. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang bertanya, apa tujuan Rasul diutus oleh Allah? Satu, menyampaikan wahyu kepada umatnya. Dalam wahyunya itu berisi apa? Ayo, kabar gembira dan peringatan atau kabar buruk. Kabar baik dan kabar buruk. Kabar berita disampaikan kepada orang-orang yang beriman. Bagi yang selalu mengerjakan amal soleh, maka balasannya Allah akan masukkan ia ke dalam surga. Kemudian ternyata kabar buruk bagi orang-orang yang selalu melanggar larangan Allah, maka balasannya sudah jelas apa? Dimasukkan ke dalam neraka. Nah, ini tujuan Allah mengutus Nabi dan Rasul. Yang pertama menyampaikan wahyu, kemudian yang kedua menyampaikan kabar baik atau kabar buruk, kabar gembira atau peringatan. Itu ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita meneladani sifat-sifat Rasul dalam kehidupan sehari-hari? Kita ulas kembali yang tadi. Bagaimana? Harus berkata jujur. Ya, berkata jujur, tidak boleh berbohong. Kemudian memegang amanah. Kemudian apa? Harus menjadi orang yang pintar. Lalu dengan cara bagaimana? Dengan cara belajar yang rajin. Ya. Nah, tujuan kita mempelajari materi ini ya supaya kita bisa mengenal nama-nama nabi dan rasul. Ya, yang jumlahnya yang wajib kita ketahui ada 25. Kemudian kita tahu apa tujuan Allah mengutus nabi dan rasul. Kemudian kita tahu sifat wajib bagi rasul. Itu ya, bisa dipahami apa yang kita bahas dari awal sampai saat ini? Bisa dipahami? Ya, kita tahu arti iman, kita tahu jumlah nama nabi dan rasul, kita tahu sifat wajib bagi rasul, kita tahu sifat mustahil bagi rasul, dan kita tahu tujuan Allah mengutus nabi dan rasul. Ya, kita ulang lagi, apa tujuan Allah mengutus nabi dan rasul? Yang pertama, menyampaikan wahyu berupa kabar baik dan peringatan. Ya, mungkin sampai di sini pembahasan materi materi pelajaran agama kita ya. Bagaimana rasa hatinya mendengarkan hari ini? Alhamdulillah ya, sudah bisa dipahami. Alhamdulillah ya, semoga di pertemuan berikutnya kita dapat melanjutkan ke materi berikutnya ya. Seperti biasa ya, setelah belajar kita tutup dengan membaca doa ya, membaca doa. Serba kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim.